Mungkin dulu pas masih pemula kalau ngelihat kayak begini tuh indah banget gitu, enak banget gitu, pengen juga punya kayak begini gitu, seperti punya saya. Tapi dalam keadaan yang sekarang, dalam keadaan kita udah pernah coba makan banyak anggur, mungkin ada sedikit ya rasa jenuh gitu. Oleh karena itu, mau nggak mau, suka nggak suka, ya saya juga harus mencari sesuatu yang baru. Tapi karena emang sudah terlanjur masuk ke dunia anggur ya, mau nggak mau dan suka nggak suka kita harus cari sesuatu yang baru. Tapi juga si anggur tersebut, baik itu dari varietasnya, baik dari cara tanamnya yang diubah gitu. Kita udah mempelajari yang namanya skala perkebunan seperti apa, skala hobi seperti apa, skala display untuk apa, dan bagaimana caranya. Ternyata itu semua juga berpengaruh. Dari semua perjalanan itu kita mulai menitik pusatkan pada suatu metode gitu untuk di Tangerang Grape yang sudah ditetapkan. Kita nggak menerapkan sistem produksi untuk di Tangerang Grape ya. Tapi kalau misalkan emang ada customer atau ada yang pengen skala produksi, ya tekniknya mungkin juga nggak mungkin seperti yang dilakukan di Tangerang Grape. Karena di Tangerang Grape sekarang kita menganut sistem display, dimana sistem display ini mengharuskan ya, suatu tempat itu harus ada buahnya. Karena apa? Karena untuk selalu ada contoh, selalu ada yang bisa dipandang. Ya memang nggak mudah gitu. Om Eki di YouTube mah ngajarinnya kayak begini. Nyatanya di lapangan yang dilakukan di Tangerang Grape itu beda. Jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Di Tangerang Grape kita pengen sekarang konsepnya adalah display. Kalau misalkan emang konsepnya display, nanamnya rapet, jarak 1 meter atau 30 cm, it's okay. Bagaimanapun caranya, ketika dia sudah mampu untuk dibuahkan atau sudah bisa untuk dibuahkan, artinya bisa belum tentu bagus gitu ya. Nah, dalam artian bisa itu yang penting dia bisa berbuah, ya udah berbuah. Yang penting buahnya besar, bunganya besar. Kalau bunga kecil ya kita buang dulu. Nggak takut nanti pohonnya rusak mati gitu. Ya kita nggak akan takut. Kita nggak takut. Kenapa kita nggak takut? Karena bibit pun bikin sendiri. Dalam keadaan ini, ketika kita punya tanaman yang kurang bagus, kita bisa dongkel ya tanaman tersebut, kita baguskan lagi di media yang lebih sempit atau di tambulampot. Setelah nanti dia udah subur lagi, baru kita tanam lagi. Nah, sementara proses pemulihan itu juga butuh waktu yang lama. Kalau butuh waktu lama, artinya sebelum dia didongkel, kita harus menyiapkan indukan baru yang sudah siap untuk dibuahkan juga di tambulampot. Mungkin di belakang atau mungkin di mana, mungkin atau beli lagi. Kalau misalkan saya, ya saya bikin aja gitu. Dan itu akan selalu ada buah seperti itu. Jadi kalau kita pengen membuat suatu konsep, tentu ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Strategi manajemen yang harus kita penuhi di situ, baik itu dari pemupukan, baik itu dari persiapan indukan, metode pembuahan. Metode apa yang akan Tangerang Grape lakukan? Tentunya bukan potes pucuk, melainkan pruning panjang. Semisal kita esel break di 12, kita akan pruningnya mungkin di 13. Kalau nggak keluar bunga atau bunganya kecil, kita akan mundur lagi di 11, atau mundur lagi di 10 atau di 9 sampai benar-benar mengeluarkan bunga besar. Itu yang akan kita pelihara. Kalau misalkan teknik tersebut bisa dilakukan, tentunya buah akan ada terus. Konsekuensinya artinya juga kita harus menjaga akar akan selalu tumbuh dengan manipulasi asam basa atau manipulasi mengasamkan media tanam dengan cara pemupukan, menetralkan dengan cara membeli larutan yang sifatnya basa, baik itu unsur kalsium,
baik itu unsur apapun yang sifatnya itu unsurnya basa, supaya tanah kita kembali netral, dan ketika netral akarnya juga akan tumbuh dengan baik. Sementara dalam keadaan asam, akar tidak mampu tumbuh dengan baik. Makanya harus ada yang namanya pola asam basa atau asam netral gitu, untuk menjaga kesinambungan akar tetap tumbuh dan menyerap dengan baik. Sulit ya, memang sulit. Harus dengan pengalaman selama 4 tahun lebih kita berjalan di dunia pengangguran ini. Yang namanya gagal udah nggak kehitung, yang namanya sukses ya itu sudah biasa. Maksud dikatakan sukses itu sukses membuahkan anggur, sukses kita bisa panen anggur, yaitu suatu kesenangan pribadi untuk kita. Apalagi untuk teman-teman yang sifatnya itu menjual bibit gitu. Menjual bibit, kalau misalkan ada customer datang ke rumah atau kita pengen bikin postingan di Facebook untuk menjual bibit kita, kalau kita nggak punya display, lah harus berbuat apa? Apa harus ke kebun orang lain untuk mengambil display dan kita bilang ini kebun kita, atau kita nggak bilang orang akan menerka itu kebun kita padahal itu bukan kebun kita? Ya sebenarnya sah-sah aja gitu. Cuma kalau di dunia seni kayaknya kurang bangga gitu. Tapi kalau untuk di dunia perdagangan oke-oke aja. Dari berbagai varietas yang dikembangkan di Tangerang Grape, tentunya varietas itu banyak banget yang kita musnahkan atau tidak cocok ditanam di Tangerang Grape. Karena apa? Tangerang Grape kita spesialis menanam anggur di outdoor. Kalau misalkan kita tanam varietas yang katanya bagus tapi alhasil daunnya tidak tidak toleran terhadap jamur atau tidak sedikit tahan, kalau misalkan dia tahan banget enggak sih, tapi setidaknya itu bisa mengurangi penggunaan fungisida yang akan diaplikasikan di kebun kita. Kalau misalkan dia ringkih banget kena jamur apa segala macam, bukankah itu akan boros di fungisida, di insektisida gitu. Jadi pemilihan varietas itu penting. Untuk varietas apa saja ya kita masih observasi ya. Sejauh ini Donetski Ogonyok is good, Bonbon is good. Apalagi ini, si Uzbek juga is good. Yang baru-baru ada MS01 ini masih skala observasi. Ada si Semar, ada si Gareng. Jadi pemilihan varietas itu juga tergantung dari wilayah masing-masing gitu. Nggak semua bagus di tempat Tangerang Grape, belum tentu bagus di tempat teman-teman. Jadi alangkah baiknya ya coba gitu. Harus mencoba. Kalau kita nggak mencoba ya siapa yang tahu. Ini cuma video tentang ya statistik ngelihat buah-buah di Tangerang Grape sambil kita ngobrol. Ya ngobrol sendiri aja gitu, pengalaman kita. Semoga dari hasil obrolan saya yang ngobrol sendiri sama kamera bisa bermanfaat buat teman-teman. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.